Sudah terang lagi. Wa amar rojulusan ini. Nomor 19. Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amar rojulusan. Farojulun yakunu qudwatan fil ilmi. Bihaitsu yahtajun nasu ilaihi. Fi amri dinihim. Li bayani haqqin aw raddin ala mubtadi'in aw da'watin ila khairin bifi'lin aw biqaulin aw nahwi dzalik. Fala yasa'u misla hadzal rajuli al-i'tizalu anin nas. Bal yansibu nafsahu bainahum nasihan li khalqillahi ta'ala zaban an dinillahi ta'ala. Mubayyinan li ahkamillahi ta'ala. Fala qatraina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza zaharatil bid'ah wa sakatal alimu fa alaihi la'natullah. Hadza idza kana bainahum wa idza kharaja min baitihim fala yajuzu lahu aidan al-i'tizal. Wa ammar rajulusani. Iki kula terangno iki mana lirene. Anapun te wong lanang sing kedua, te posisi wong sing kedua dari berbagai kategori manusa sing dibakar di Imam Ghazali. Iku farajulun mongko ana wong lanang atau wong. Ya kuno kang ana sapa rajul iku kudwatan iku dadi panutan fil ilmi ing dalam babakan ilmu, ing dalam bab ilmu. Bihaitsu yahtaju sekirane butuh sapa annasu manusa ilahi maring rajul. Fi amri dinihim ing dalam masalah agamane annas. Oleh dibutuhno libayani hakin krana jelasno siji kebenaran, siji barang hak. Aurat dinoto nentang alamu tadiin ngatasé wong sing lakoni bid'ah. Au da'watin to aja ila khairin maring kaapian. Oleh aja bisiklen kelan perilaku au biqaulin to kelawan pengucapan au nahwi dzalika terus padane mengkono-mengkono fi'lin au qaulin. Fala ya sa'u mongko ora sah, mongko ora oleh. Mislah hadar rasulis padane ikilah wong lanang apa al-itijalu apa terpisah anin nasi sange manusia. Balian sibu balik ngangkat sapa rajul atau mendirikan diri sapa rajul, memaklumatkan diri sapa rajul, nafsu ing awak dhewe ne rajul. Benagum antarane annas oleh mendirikan diri nasihan hale nasihati li khalqillahi taala maring makhluk Allah taala. Zaban hale wong sing bela antinilai krana agama Allah taala atau maring agama Allah taala. Mubayinan terkhali jelasna li ahkamillah maring pira-pira hukum Allah taala. Falaqat rawaina mongko teman-teman riwayatno kita an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahukal iza dharat nalikane wis muncul wis ketok apa al bid'ah pira-pira bid'ah tatanan sing menabrak agama. Tatanan sing menabrak agama nek wis ketok wasakata lan diam sapa alim mung sing alim. Wong alim sing meneng fa alaihi mongko wa ing atase wong alim sing meneng sing tidak ngambil aksi ngambil langkah laknatullah tento laknate Allah. Wong depane wal malaikati wan nasi ajmain. Hadza utawi iki ku zakana nalikane ana sapa rajul binahum ana antarane manusa hidup di tengah-tengah masyarakat. Wa idza kharaja nalikane metu sapa wong mimbainihim utawa mimbaitihim saking antarane anak, omah-omah anak. Kala disu mongko ora nang lalu kedhi rajul adzan kan maneh apa lek itizalu apa uslah. Walakot hukialan teman-teman den riwayat napa ngene. Annal Ustad Aba Bakr bin Fawraq rahimahullah. Iku kosodae nejo sapa Abu Bakar bin Fawraq ayan farida ing yen to insirab yen to nyepi sapa Abu Bakar bin Fawraq li ibadatillah krana nyembahane Allah. Oleh nyembah Allah anin nasi terpisah sangka manusa. Sabe nama huwa mongko antarane utawi Abu Bakar bin Fawraq uti badil jibal. Ing dalem sebagian pira-pira gunung. Pas delek uzlah teng gunung Issamia. Dumadaan krungu sapa Abu Bakar bin Fawraq sautan ing swara. Yunati kang undang-undang apa sautun ngene, ngekeki peringatan ya Abu Bakar. Abu Bakar. Sirta nalikane dadi sira min hujatillah sanging pira-pira hujah Allah taala ala khalqihi ing atase makhluk Allah. Kowe saiki wis dadi hujat Allah, dadi orang sing dadi hujah Allah ning makhluke. Malah tarep malah ninggal sira ibadah Allah ing pira-pira kaulane Allah. Faraja amko bali sapa Abu Bakar bin Fawraq. Wa kana lan ana apa hadza ikhlas sebab, ana iku sabab subatihi. Wa kana lan ana apa hadza ikhlas kejadian hadzal waqi' kejadian iki to hadza sebab
Iku sababa subati iku dadi sebab kumpule Abu Bakar bin Farad lil khalqi maring makhluk. Wa dzikira lan disebut li kedengsun apa crita ngene Ma'mun bin Ahmad utuk. Anal Ustaz Abu Ishaq rahimahullahu taala. Satemne Abu Ishaq rahimahullahu taala. Iku kala iku dawuh sapa Abu Ishaq dawe li ubadi Jabal Libnan maring pira-pira ahli ibadah gunung Libanon. Abu Ishaq wong alim ngomentari utawa dawuh tiang-tiang sing uzlah sing nyepi teng gunung Libanon didhawuhi ya akalatal hasis. Ya akalatal hasisihe wong-wong sing tukang mangan suket, mangan rerumputan, go izlah. Kowe ku ibadah mangan suket tapi taraktum ninggal sira kabeh umat Muhammad ing umat Kanjeng Nabi. Di wong saleh digolek kok nak kumpul wong men maksiat. Tapi akhirnya umat ditinggal fi aidil mubtadi'ati ing dalam tangan-tangane ahli napa bid'ah. Wastaghaltum lan sibuk sira kabeh haruna ing dalam kene di ahlil hasisi kelawan mangan suket. Lalu padha matur sapa Ubadu Jabal Libnan padha matur lagu maring Abi Ishaq. Inna la naqwa ala subatin nas. Inna sak temne kita la naqwa iku ora kuat kita ala subatin nas ing atase ngancani manusa. Wa inna ma a'ta mestine paring ka ing sira sapa Allah kuatan ing kekuatan. Nak jenengan kumpul manusa ya Allah sampean kuat. Mulane fala jima mengko wajib ka ing panjenengan kudalika mengkon-mengkon kumpul manusa. Nak kula wajib delek ora kuat. Pason apa mau pengarang sopo Abu Bakar pada dalika tak usai kejadian kita boleh kita Abu Bakar al jamek kang ngumpulno keterangan al jami kang jamek kang ngumpulno keterangan lil jali maring masalah sing jelas wal khofi lan masalah sing sama. Wa kana lan ana sopo Abu Ishaq lagu maring wong akeh niku Ubadu Jabal Libnan radhiyallahu anhu. Ma'a ghuzarati ilmihi sumertane langkane ilmune ikilah Ubadi Jabal Libnan. Al-amalul jamu pengamal kang agung. Wan nadharu lan pandangan at-tabiq ingkang detail. Fi suluki tariqil akhirat ing dalam jalan ngambah akhirat. Sajane kula maca mulai kok dhuwur tapi kuwatir ruhin sesat dadi ra betul. Ini bahaya tenan tak waca. Ini walhasil niku bahaya tenan. Kula sing alim bahaya, pemuda sing ra alim. Ini bahaya sesat tenan ini. Lah niki kula mukadimah iki. Kitab ini kitab Minhajul Abidin. Ini pas sore bapak ini kalau tumpas bukti internal. Kalau nak sakit nih kalau suka no tiang-tiang kalau waca pas malam ini. Jadi kalau larang jangan teko mari. Oh, nak tamu ado nak rezeki berkah terapan. Nak tamu para gak dibarno pantes. Jadi niki karangan terakhir sinten Imam Ghazali. Namanya kitab Minhajul Abidin. Kalau ini kitab terakhir karangan Imam Ghazali ketika beliau memutuskan Islam. Jadi ini dikarang tengah alas. Sekarang kemudian alas. Islam seorang ini parang kritis. Ngarang ini dua ujian nyisor malah karu-karuan. Malah sesok. Ngeten kalau terang ya. Dalam teori ilmu kewalian ngeten. Ketika zaman itu wes rusak. Sebenarnya rusak apa enggak ya teori zaman itu sama ya. Mesti ada kebaikan, ada apa? Keburukan. Nah, kebaikan yang semu ini bareng keburukan yang hakiki. Itu terus ada ulama yang memutuskan apa uslah karena kebaikannya itu semu. Misalnya bangunan masjid mewah, itu bangunan itu semu. Karena masjid yang mewah itu tidak ada jaminan baik. Karena baiknya masjid itu tergantung untuk iktikaf, untuk ibadah. Sehingga masjid baik itu bisa menjadi baik kalau ternyata dipakai jamaah, dipakai iktikaf, dipakai hal-hal yang baik. Tapi nanggut tren-trenan tok masjid desain-desainan apa tentu tidak bisa baik sendiri. Nah di sini ini fungsi bangunan itu nilainya masih nol, masih bergantung kebaikan sejati. Ini ku diisi iktikaf dan nambah jamaah. Nah, ketika masjid dengan bangunan semu itu rawan masalah, sementara ahlul ilmi yang lebih percaya teori tauhid fil qalbi. Sesat tauhid iki cerita ilmiah. Ahlul ilmi itu lebih tertarik cerita tauhid fil qalbi. Pokoknya di jengkal manapun itu ya buminya Allah. Dan saya dimanapun bersama Allah. Tidak terikat masjid, tidak terikat dengan pengajian, tidak terikat macam-macam. Sehingga orang-orang yang menyelamatkan mental tauhidnya ini kadang nganggap masjid itu problem. Daripada roh imam, hasil, semua diri ini baik, sing imami wong liya malah repot. Daripada kecoba di masjid. Terus enggak. Itu ada cerita paling ekstrim.
seorang wali, dia zuriyah Nabi itu hidupnya di dekat Masjid Haram. Itu ora tau jamaah Masjid Haram. Lha iku sing ora tak waca. Itu dia tuh dalamnya asli sofa ya, dalamnya Nabi Zikop, yang dalamnya Nabi sekarang jadi perpustakaan. Itu tidak pernah Jumatan. Imam Ghazali ketika beliau masih muda, dan beliau masih alim petualangan karena masih muda itu. Ingkar betul. Ini semua orang tergila-gila sholat yang pinggir Masjid Haram, berkejari ke alfi sholatin, malah orang bisa tahu apa. Ya, padahal dia alim. Dia alim, terus akhirnya Imam Ghazali tidak kuat. Ditantang debat, muhawarah dan debat. Mbah, pasti alasannya nopo. Jadi gue tidak tahu nopo. Jamaah jono tuh. Musa itu bodoh sesate tadi. Mungkin mawon sholat. Kalau sing alime ngene iki sholat di jamaah, tapi dadi makmum. Kalau tuh bodoh kula dadi makmum. Apa? Terus Imam Ghazali dijawab, aku dhewean iki luwih ibadah timbang makmum ning Masjid Haram. Karena bahaya nyelametno atiku. Nak kumpul ngomong ra jelas iku malah kedusan. Tinimbang aku jamaah ning Masjid apa? Haram. Terus Imam Ghazali ku protes iki ora percaya den. Gak marem den. Jika ada ngarang kitab iki termasuk faktor itu dene ngarang yo nak uzlah itu yo ning dhuwur gunung sing kira-kira Jumatan lu dipanggil ra kruku. Dadi dene nak ning pinggire wak nonton perkara. Dadi awene ya kadang. Wong tetep ra percaya den. Maksudnya nak niat uzlah iku aja nantang perkara, nak tetanggan terus ra Jumatan kan kesane sini. Jadi Imam Ghazali ge solusi nak uzlah dhuwur gunung yo ra krungu azan, ra krungu panggilan-panggilan sosial, sehingga dene uzlah iku pantas. Nah, ketika dia uzlah pantas itu soal pertanyaan, itu mau kayak cerita yang Jabal Ali bilang tadi, orang-orang soleh uzlah dhuwur gunung. Tapi ketika dia diberi ilmu, misalnya hafal Quran, hafal hadis, terus seneng isaro karek markaan maklar agama niku. Ngene dinyak sing tukang ibadah, kowe enak-enak ibadah ning kene umat Kanjeng Nabi kok tinggal diulang gendo-gendo. Mikir akhirnya sing uzlah. Di satu sisi dia baik sama contoh dosa, tapi di sisi yang lain ngembara umat Kanjeng Nabi diulang gendo. Matane terjemah, gegere ning FM gak karuan. Ayo matane terjemah, gegere ning FM gak karuan. Ngono tukang istihad. Islam kudu sugih, mesti perintah wong haji, wong sok haji mesti wong sugih. Nek ngono Islam ngongkon apa? Sugih. Yo nyen ora ro agama. Dari sapa Islam ngongkon haji? Islam ngongkon ibadah. Iku bener. Nah, wis juga dikongkon kaji, nak kiri kon sabar cangkemmu ora tau ngaji. Wong nek ora tau ngaji le goblok ora barbar. Yen Islam iku ngongkon ibadah, wa ma falatul jinna wal insa illa liya. Itu ora ono ning Quran wong manusa tak gawe kon kaji ora ono. Manusa tak gawe kon ibadah. Tak sing kiri ibadah sabar. Nek urusan barang ora tau wajib. Malah nek kepen kaji dosa. Mereka mesti tomak, ngincer wari, malah dosa. Jadi keliru, misalnya orang ngambil kesimpulan, wong Islam kon sugih, buktinya dikongkon haji, dikongkon zakat. Padahal iso haji nak sugih. Itu keliru. Sing bener wong Islam kon ibadah. Lah ibadah ku nak sing alim ya mulang. Ya sing sugih ya ana kitab kaji barang. Sing melarat ya napa? Ya sudah begitu. Umpama sing melarat kena kitab haji bahaya betul. Islam ngawur tenan karuan melarat dikon napa? Bahaya. Padha wong alim kon mulang. Sing goblok kon mulang bahaya. Pepe mulang apa wong bodho mulang ya nyesatno. Lah sing bodho nggih napa? Ngaji. Ya sudah begitu. Lah kalau wong-wong alim be uzlah ning dhuwur gunung nanti kejadiannya umat diajarkan oleh orang-orang sing gak ahlul ilm. Sehingga uzlah bagi orang alim itu dosa. Terus ada solusi, tapi nak jagongannya wong alim, wong awam kan ya mesti ganjel. Terus Imam Ghazali jadi solusi, mau kumpul wong pedak mulang, pedak jamaah, ya sudah pedak itu saja. Dan itu saat itu betul. Kalau ini oleh bapak, kalau teng sarang, ya kalau ketemu pas mulang baru itu, ini terkenal kalau nak mulang enak, tapi nak ditamani enak terkenal. Muas masyhur, kalau mau tenan. Nah misalnya kalau ramantel bebek tamu yang kurang ajar tenan. Kalau nih wong alim misalnya tamu misalnya terkenal Gus Pak dengan mandi paling banter ya. Ben haji je sebuah haji 5 blur. Haji 5 blur rasa do mangger kowe ikhlas sebar. Mau sing suka kepen tambah napa? Sing kepen sing kere kepen suka kere mesti juga ra kesampean. Mana aneh wae. Dadi tamu ning kiai ku kacau. Napa? Kacau. Mana kalau tak tentang.
Kecuali memang saya orang alim ditamoni ditakoi. Gus, bagian umum kok sudus iki Gus, padahal lambe pinten pasti biro iki sudus bab asul bab. Atakane ngono kelas tenan. Tapi ra ngarah wong nganti mikir kok kono ora. Rafaro ndades ngelu. Boleh kalau cerita nanti ketemu. Ini kalau tak cerita wali itu masalah Islam. Mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang hilang dari orang alim itu memang bangunan. Itu mulai dulu, itu bangunan itu memang nggak pernah benar. Tapi ojo sampean kiasnya zaman saat ini. Pernah lama sekali Ka'bah dipaniati Abu Jahal ya. Termasuk Said Abbas, namanya Kanjeng Nabi. Ya, ini rumah ojo salah paham ya. Rumah tapi ojo salah paham. Lama sekali Ka'bah diurus oleh paman-paman Nabi yang masih kafir, utamanya Said Sinten Abbas. Dan Abbas Abai Abdul bin Abbas, termasuk Abu Jahal. Sehingga 13 tahun Nabi di Mekah itu tidak pernah sing jenenge nguasai Ka'bah. Kemudian jadi imam. Sekedar sholat di pinggir Ka'bah itu dibroki teletong supaya Nabi tidak sholat di pinggir Ka'bah. Jadi cerita kawak sekali, rata-rata orang alim memang tersingkir dari masjid. Sehingga ketika Nabi itu bangga beriman. Ini rumah nontonan. Nabi itu lucu. Nabi Sidina Ali bangga mergo jadi wong mukmin. Wong mukmin itu orang yang mendiskusikan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dene ngrasa wujude krana diciptakan Allah, lahire krana diciptakan Allah. Kok mati ya balik ning Allah. Dia dialek gitu terus. Aku duwe nyawa kersane Allah, iso mangan rezeki ke Allah, iso ambekan ya rezeki ke Allah. Dia per detik mendialekkan diri dengan Allah itu tidak terikat dengan masjid, tidak terikat dengan Ka'bah. Tapi kan ngono iku dadekno wong khayal fantasi, wong lamun secara fisik zaman itu orang orang sholat 5 waktu secara fisik sih dinali keluyal keluyur nih sikap itu cara ini gang Mekah keluyur kaji Nabi ya bodoh baturi untuk dinali Nabi bisa. Nah sementara Sayyid Abbas itu ngurusi Ka'bah termasuk ngemuli Ka'bah kiswah itu dikemuli. Terus karena haji itu ibadah yang sudah kawak sudah zaman dulu termasuk orang jahiliyah juga haji meskipun dengan cara jahiliyah. Ikut tiap cara saat ini sudut-sudut mau masuk Mekah itu disukani sumur-sumur supaya orang kalau sesuci dan apa sudah ada. Bolak-balik Sidina Ali mau beremang-remang kepengen gaya sumur rak sampean mergo kere. Sampai Nabi dihibur selin niatul mukmin khairun amali niat tok ya apik timbang napa? Ngakoni iso. Lan terkenal hadis niatul mukmin khairun napa? Amal. Iku dhisik nasihati Sidina Ali niat tok ora kesam. Apa ngurus Ka'bah dari Baitullah ya ora kesampean mergo sing wae ya sudah. Iki rumah nonton. Ini ben sampean roh bedane wong alim ya ora wong alim. Walhasil terus kayak Sayyidina Ali tak kok Sayyid Abbas. Lah ya leli iki kok bangga dadi pemimpin Muhammad sing banggane kok. Nahnu nakil had. Kita itu wong sing nyirami sing fasilitasi pengairane wong sing apik haji. Wa nakil Ka'bah. Kita itu sing makai Ka'bah. Pokoke walhasil mereka bangga. Ini rumah nonton tapi salah paham tenan. Nah, salah paham fatal. Terutama kafiah kamu. Sayyidina Ali ditakoni, aku bangga mergo aku iman billah. Ka'bah ra trimo Baitullah, Masjid Haram ya trimo Baitullah. Aku iku urusan langsung mbek Allah, sing duwe Ka'bah sing duwe napa? Masjid. Tapi urusan mbek Allah kan gak harus sing roh. Tapi nek urusan mbek Ka'bah kan kita mri privat. Lha niku lucunya ini sampean rungokno tenan. Dulu itu dipakai pembanding kontras antara pengurus Ka'bah dengan imam. Ini tiga ayat aja'al tumsikoyatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Dari pengiran la yastauna insyaallah. Mosok trimo ngurusi Ka'bah, trimo ngurusi wong haji, mbok bandingno man amana billahi wal yaumil ora ngarah banding sing utama sing iman. Mergo dhisik pengurus Ka'bah mesti kafir. Paham ya? Pengurus Ka'bah mesti apa? Padahal ngurusi Ka'bah. Sementara Ali sing iman tapi ra pengurus Ka'bah. Iku dhisik tau dibandingno. La yastauna insyaallah iku ora ngarah kembar. Malah ini pentingnya asbabun nuzul. Umpama kita ora ro asbabun nuzul, ayat itu janggal sekali. Mosok pengurus Ka'bah dibanding nang wong iman. Perbandingan yang kontras. Ya perbandingan sing napa? Kontras. Kalau balene ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Aja'altum ana to bandingno sira kabeh siqayatal hajj ing wong sing tukang fasilitasi pengairane wong haji. Wa imaratal masjidil haram sing tukang gawe bangunan masjid haram.
iku kaman amana billah wal yaumil akhir. Kaya wong sing iman billah wal yaumil akhir. Iku jare pangeran ditutup la yastauna insyaallah. Bahkan yang akhir ayat sing dalam konteks itu disebut wong sing iman lan jihad itu tetep agamu darajatan insyaallah luwih dhuwur derajat. Niki rungokno tenan. Nanti ini terkait Islam juga. Nanti sampean akan tahu terkait Islam juga. Sudah begitu. Akhirnya Kanjeng Nabi 13 tahun niku dekat Ka'bah ra iso nikmati salat teng Ka'bah. Niku ngono tenan. Tapi ilmu ini gak boleh terpotong-potong. Bahkan ahli hadis rata-rata meriwayatkan ketika Nabi badhe Mi'raj niku namung sempat diubah teng Zamzam. Itu diambilkan air oleh sinten Jibril, Hitosten nggone Adam Mat. Mbahnya itu fi baiti Ummihani. Tenggene baiti sinten? Ummihani. Jika minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa itu rata-rata ahli hadis mengatakan itu tepatnya di rumahnya Ummi Sinten. Berhubung Nabi ra iso nguasai Ka'bah, wong nabi-nabi ora kenal Ka'bah, kenal pangeran, terus Nabi malah ngendikan malah didurup bisa dipasno tau titik. Ju'ilat lanal ardu kulluha napa masjid. Kabeh bumi itu napa? Salah rasiono. Tradisional Haram ju'ilat lanal ardu kulluha napa masjid. Ya, lah saya iso nguasai masjid. Ada yang didi dua menitan sholat. Lho mboten iki ben ra kok ujug-ujug dosa. Nek dhuwur gunung nggih masjid nang elek kenapa? Masjid. Dan itu jawab Nabi betul. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Ben sampean percaya kula ora, tapi sampean kok orang ngaji kula ben ra sampean kelas ngalim kula. Ben ra sampean. Maksudnya ben ra ora ape sombong-sombongan. Ben nek sing dipaham salah dilurusno semenjak ngaji saya ini. Sehingga kata masjid di Quran itu jarang yang menunjuk maksudnya masjid bangunan. Tapi satu logika, satu keputusan akal terhadap pentingnya sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Bukan masjid dengan makna bangunan. Karena apa? Masjid dengan makna bangunan, ketika ayat itu turun di Mekah itu Nabi tidak sempat nikmati itu. Karena Nabi zaman 10 tahun di Mekah gak bisa nikmati Masjid Haram. Bahkan pengurus Masjid Haram dibandingkan secara kontras ambek kaman amana billah wal yaumil akhir. Paham ini ngono. Ini pernah ada satu cerita. Saya ini yang kitab paling laris di tafsir itu kan Jalalain, karangannya Imam Suyuti dan Imam Mahalli. Itu ditafsiri Imam Sawi. Dan saya di beberapa teks terjemah sudah merubah. Meskipun di Jakarta termasuk yang di Jogja juga merubah. Ayat di surat Jin wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahad. Itu trennya rata-rata. Itu kan wa annal masajida lan sak temne pira-pira masjid. Iku lillah kagungane Allah. Fala tad'u mongko aja nyembah sira ma'allahi sertane Allah ahadan ing wong siji. Tentu itu janggal kalau artinya masjid dengan makna fisik. Sesungguhnya masjid-masjid bangunan milik Allah. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Harusnya itu kan kalau kata-kata logika urutan dialek kan tidak gitu. Masjid itu milik Allah. Maka jangan kasihkan orang lain. Masjid itu milik Allah. Maka kalau ibadah harus di masjid. Itu salah. Kata Imam Sawi itu salah kan. Yang benar adalah sajadaya sujud dan wamas juga. Dan dalam posisi master. Posisi apa? Master. Jika nanti fakta prakteknya kelihatan benar. Wa annal masajida lan tak temene kelayakan sujud. Wa annal masajida tak temene keharusan sujud. Iku lillah kagungane Allah. Makanya fakta praktek berhubung sujud mu kagungane Allah, fala tatu ma Allah ada mulane sujud ning wong liyane Allah. Ini ndak nunjuk bangunan. Buktinya terusannya Pak Taprek salah satu ma'awahi ahada. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Andai kan menunjuk bangunan kan masjid itu milik Allah. Melana nek aku sholat di masjid. Kan begitu. Paham ya? Nah kenapa ini saya utarakan di sini? Karena Nabi zaman Mekah itu tidak sempat nikmati masjid Haram. Dalam durasi waktu 13 tahun. Bahkan Nabi setelah di Medina itu baru tahun ke-8. Itu bisa menguasai masjid Haram. Lain Sayyidina Ali itu dendam. Gondeknya itu tahu kalah dari pengurus takmir Ka'bah. Mulanya pertama Fatu Mekah, dia ini golek juru kunci. Jadi Utsman bin Tufal tukang juru. Gondeknya mangkal tahu imane dibandingno mbek tukang kunci napa? Wah, golek iki coba paksa. Wes saiki kowe stra pengurus masjid, pengurus aku. Lah pangeran iki seneng. Wong ngempet kepengen sholat di Masjid Haram 13 tahun ditambah 8 tahun. Ya, 13 tahun ditambah 8. Pinten? 21 tahun. Dua ape kaul nguasai malah ketika Sayyidina Ali berhasil jupuk kunci apa?
Ka'bah. Malah turun ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ora iso li. Pengurus kunci Ka'bah tetap anak turune Bani Saibah. Lane ning awal Ka'bah ana badu Bani Saibah. Ora iso li. Tekene rasane gremeng dene. Wong ngempet telak itu 21 tahun. Lah tapi sak gremeng mbek pangeran. Dikano, dia gremeng apa? Lah iku lucune Kanjeng Nabi, mestine Kanjeng Nabi kan ketua takmir. Sayyidina Ali mestine minimal wakil. Lha niku kuncine dikeno. Dikano malih Utsman bin Affan terus balik ke Madinah. Kabeh sahabat papan atas balik sampai. Jadi mulai riyen pengurus Ka'bah itu ora tau wong papan atas. Nganti sak niki. Lho ora saiki Sayyid Muhammad itu putune Kanjeng Nabi wong alim alama, iku nak salat kok pojok. Ora imam masjid. Arab. Sayyid Alawi Sayyid Muhammad tidak nomai teng aslu Ka'bah, teng asli sofa kalau nanti kula cek. Mu mboten pengurus Ka'bah. Di anak putune Kanjeng Nabi ora pengurus. Kok sing alim karo anak sing alim, sing alim maksudnya. Nah, sing alim tersingkir sadune iki sing alim niku tersingkir. Amane terus rata-rata keluargane Nabi gedeng wabi iki lho cerita silsilah. Kumbahe tersingkir lho anak putu kok apa? Karena dia tersingkir cara kelar Wis tersingkir dhewe. Mboten bener sejarah. Lah kaya apa misalnya kita wong alim terus ibadahnya terkait tempat, terikat tempat dan ruang dan waktu malah loro. Wis ora iso nguasai Ka'bah, ora iso nguasai masjid, kowe ning omah mau ora dadi masjid, mau uga kelon nek bojo malah loro. Mane jare kajian iki jogeman omah dadi kuburan. Mulane salat sunat iku ora sunat ning masjid, sunate teng omah. Kok ning masjid iku ya ngono iku. Misale bam wakaf tanah, dibeli anak putune ora ngurus takmir. Dibeli sing ngimami wong liya mlepuk bisa ngono ya kowe mangkal. Dadi jamaah mek ngempet napa? Mangkal. Kok kowe ngrasa luwih ngalim, imame ra becus mangkal. Aku ngalim gak imam ngono. Pokoke repot kumpul wong napa? Nah, akhirnya ana cerita wong nekat biyen Arab iku gak gelem Jumatan, tapi iku perkara dari Imam Ghazali ngono iku berlebihan. Naik niatullah do ketok mripat. Kita kok jadi barang kritis lah. Wah, repot nane. Wong kula mawon mboten ate ngimami teng pondok kula mboten ate teng masjid juga sing benak. Mbon delengno pangeran di kula ngimami nak derek. Kula sering takoki mbek imam, Gus sirine apa ora gelem imam. Ora wong alim wis bek siri ora usah takon. Wong alim bek napa? Siri. Ora usah takon. Ini loh, saya ini trauma sebenarnya. Ini sebagian alasan saya. Saya ini trauma. Sebagian kelompok tertentu yang ekstrim, entah itu karena makhraj tajwidnya, entah karena hukum fikihnya, entah karena hukum tertentu, mau tenan makmum sing ora sejen. Apalagi kelompok tertentu itu banyak saya menangi saya pernah dolan di Kundung situ, juga di beberapa tempat. Teng masjid kalau sholat ya makmum saja, itu ada kelompok nggak mau makmum. Ya dia sholat sendiri. Alasannya dia tidak yakin imamnya apa? Sah. Jadi saya ini gentleman, saya ini orang alim, secara tawaduk saya tunjukkan kepada mereka bahwa imam siapa saja tidak problem. Anda bahasa Indonesia, Anda tak pikir. Untuk menunjukkan betapa tawaduk itu penting, makanya saya ditanya orang-orang, Gus, kenapa jenengan wong alim gak tahu ngimami? Ya, aku nak sekedar tahu ya tahu, tapi nganti saiki kula teng modal kula dereng ngimami. Tapi kula janji santri-santri kula kapan-kapan nak mati tak ngimami. Kapan. Iku tak mulai subuh sik, bariku subuh maghrib, tapi kapan-kapan mbok kapan. Gini loh ya. Ini cerita dalam hukum fikih, ini cerita guyonan. Tapi nyata dalam dialek fikih. Jadi adzan jadi imam afdal. Tapi ulama sepakat afdal adzan. Afdal apa? Jadi statusnya muadzin niku ada imam niku dhuwur muad. Mergo imam ora ana dalile. Sing ana dalile muadzin iki wa man ahsanu qalam mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Padahal sing bengok-bengok hayalal falah itu kan muad. Jika ulama ijma' sepakat dalam banyak hal sepakat kalau azan itu afdalu minal imamah. Azan lebih afdal dibanding dadi napa? Imam. Nah ini cerita tentang syarat-syarat diterangno. Biasanya sesuatu yang afdal itu kan dilakukan oleh orang yang afdal juga. Nyatanya Kanjeng Nabi jadi imam, sing azan trimo Bilal wong kulit hitam. Berarti kalau orang afdal kan biasanya selalu milih sesuatu yang napa? Tapi nyatanya Nabi kan enggak ada riwayat tahu azan. Sing azan sinten? Bilal. Dari ulama sing dakik itu pinter, lha pinter.
Nabi itu sayyidul awalin wal akhirin. Nak nabi itu sing ada niku jamaah harus berbudi payah. Ya harus sunat muakkadah langsung berdoain. Ku sing manggil Kanjeng. Wong Kanjeng Nabi umpama wong wedok kok gak neteh. Penting ra penting nek sing ngutus Nabi dadi wajib. Ora iso Nabi sing ngutus mendesak mboten ya Rasulullah gak iso. Maksudnya barang ra penting lah. Nabi sing nyuruh kan dadi napa? Wajib. Ora iso Nabi mutaklis. Ya Rasulullah sekiranya anda mendesak nanti saja. Ya kan gak bisa. Sebab niku Nabi ra oleh adzan akan bahaya sekali bagi konstitusi Islam. Nah Nabi napa? Adzan. Pak perko. Gak itu sunat, jamaah gak itu sunat. Tapi perdu napa? Semua acul kudu leren sing loni bujure kudu leren, pokoke kudu leren. Itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Pak. Mas dari jadi kita pakai sejon apa nu kita gede. Kau ulama sing wani biyen wong alim-alim. Loh, kalau sering biyen. Kenapa wong alim wani biyen nak wong rapati ngalim nak mulang ra iso biyen wong ora ngalim iku wis meruntus. Maca kitab wis meruntus. Sudah iso guyon. Golek makna golek rujuk oleh guyon piye? Ngadep iso bingung. Lah nak wong alim kan masalah teke selesai. Dadi iso guyon niku sirine kenapa nak wong alim iso guyon rapati ngalim ra iso. Lah Mustafa roken kamu tak boleh lah mati tok jijo tapi guyon iki macane fudu ya tak fadil iki ro ana nasok pemenan kitab juga hilang wah salah mana akeh wong cerita barang khotib pamen nganggo teks sing wis ana wis anom-anom didelik tok wapok tenan. Jajal wong alim ya tenang ae. Beneran cung khotbah ra ono tuh malah iso cepet. Lah tenan. Jadi ini tenan rata-rata orang alim cinta itu ya biasa biasa karena dia punya banyak hasanah. Dulu itu para Imam Nawawi itu yang orang majmu itu kitabnya 20 jilid itu. Wong kula wingi itu bahasa Arab Bukhari sak juta dengan iki sarah Nawawi 2 juta dengan. Wis kakuati tenan 20 jilid. Iku nek diisi terus tok ora ber. Kudu ana apa? Iya nek cerita iku. Umpama Kanjeng Nabi ku aja bantah-bantahan kok nglibatno sinten Kanjeng. Iya karepe. Nabi ne elok-elokno. Jadi mereka kenapa sing adzan cukup Bilal. Mereka umpama sing adzan Kanjeng Nabi iku dadi fardu ain. Mengane kados kula niki, lah saniki posisi ulama iku warasatul anbiya. Misale kados kula niku kecangkeman. Cung gak ono teh, tetep wong tabrak-tabrakan. Meskipun gawe teh itu tidak mulane kiai itu haram kecangkeman. Iku bahaya. Sale kiai lagi nuruti nafsu, cung omahku kei bunga, kei taman. Santrinya tetep tabrak-tabrakan. Lah sing repot nak kiai ngrumat dulu, santrinya disentak perkara ngrumat apa? Dulu suruh mbok makani, goblok. Repot waduh. Tak jane trimo dulu tapi sing ngomong kiai ini. Tetep santrinya tabrak. Mana kalau ada kesulitan kiai orang pengen sapi tau datang. Aku khawatir nak ngambil santri perkara wedhus. Lu itu bahaya tuh. Kiai sing rumah dulu sing mat wedhus, kiai ngalim lho, nak kiai ngalim kan mungkin santri ngrasani. Wah, masane blopor ngongkone hebat. Lho misale kula duwe wedhus. Terus telat mangan udah dhisik buka puasa ngamuk rugen. Goblok rugen ngurmat wedhus ngene ra pedhes. Berarti ngrumat mukmin, seorang mukmin itu insan itu afdal minal hewan. Dia mau perkara itu enggak boleh terjadi. Mulane Nabi itu ora oleh di dunia. Sejarah Nabi ora oleh di dunia. Bapak Nabi di dunia kok ya mungkin sudah turun goblok. Mungkin yo pakir ora repoten. Dawe Nabi tita lho. Lho masalah dawe Nabi tita. Jadi misalnya Rukin balik loh. Rukin hari ini bantah Rasulullah kekasih pangeran. Perkara kon kumat wedhus gak gelem repot. Malaikat nyatete yo repot. Bar Rasulullah Sayyidul Awalin mau perkara ngurusi. Itu kan itu sirine kenapa Nabi dari dunia paham. Tapi kiai niru iki meriang. Ya kita kiai kata dulu lalu ramati itu dia. Cuma kalau yakin nak ora pantes wong alim ra diurusi pangeran. Kalau dari kalau nak doang Gusti dia melarat mon kata. Betul saja jenengan tambah. Mungkin nak doang wis pokoke manja be pangeran. Engko nek Gusti yang melarat mon kata. Betul saja jenengan aku.
Kulo niku wong alim pegawene mulang. Kulo teng Bojonegoro mulang, teng omah mulang, teng sarang mulang, teng kulo niku mulang. Kulo donya ora pati ro. Ya ampun, cuma ini kulo tetep roh wong marah pun kah. Kan niku kulo roh tenan. Mungkin kajian apa? Lalu niku mandi kulo tuh mandi. Kulo ora tau dia juga tapi ora tau marah temen-temen. Teman yang mohal, wong alim kurang Arab, kurang pantas, alim udah teman malah bingung sama malaikat. Ya karena itu tadi. Nah aku di wedhus di titik, itu ngamuk santri perkara orang rumah titik orang tak. Padahal nanti perintahnya kiai menjadi wajib. Pemenang cara taklim mutalim, wah, kiai itu nomor loro dari wong Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur guru itu Tuhan nomor 2. Jadi guru Tuhan nomor berapa? Aku ngapain? Mau tapi tenan, jadi itu kebablas. Nah, kalau ini kan perainan tentang keluarganya itu sebelum. Ya, kalau anak pulau rombongan tak mobil itu. Wah, ini sampai orang alim, wah, entek tenan, entek ngamek, lele hormat. Itu ada satu masjid besar yang enggak, yang hadir dari saya, acara orang Jepang gitu. Musuhan pulau, yang mereka cepat-cepat jenengan kusuang alim kersane barokah. Ya, aku tenang ya. Pertama ngerayu kalau saya tak spontak wedi tenan, enak wong pun ada tak. Lah yo ben barokah iso ngatur wong alim, gambar wong alim mari ra barokah. Kok ngatur-ngatur aku malah kuat. Mboten bisa apa-apa. Amun barokah juga gambar wong alim. Masuk ngerayu, maksa itu jenenge gambar apa? Niku mari ra apa? Mboten bisa ono pangestune mulya datang. Pangestu gampang. Buat ini cerita. Jadi uzlah itu masalah hitungannya. Jadi ini sampai pengertos. Nah ini karangan Imam Ghazali. Kemudian masalah uzlah tadi ini yang terkait agama, juga terkait politik. Jadi bandingannya misalnya orang alim uzlah itu artinya umatnya Nabi dibiarkan diajari Islam. Begitu juga masalah konstitusi negara. Tidak ada partai Islam yang ideal, juga tidak ada DPR Islam yang ideal. Sehingga kalau ketangkap main wedoan ya pirang. Tapi nggak bisa dibayangkan negara ini kalau semua anggota parlemen cara berpikir berjuis atau apalagi kapitalistik. Masih mendingan ada DPR Islam. Kalau enggak malah DPR liberal atau sekuler. Contoh paling gampang gini, itu yang paling gampang. Indonesia itu andaikan tidak ada DPR Islam, saya ngomong etika, meskipun di etika ada orang pokoknya ngomongin apa? Etika. Pokoknya ngomongnya etika. Pernah ada satu usul yang menarik dan rasional, dan itu faktual. Kenapa sih Indonesia susah-susah mengembangkan ekonominya? Indonesia dikayakan Hong Kong itu selesai. Yaitu kota bebas judi. Dikayakan Amerika itu selesai. Amerika kaya itu bukan karena profesor ekonominya canggih. Coba Hollywood dijual, wong udo dijual, CD resmi, judi dijual. Coba tayangan adu tinju itu berapa miliar triliun. Mau ngejuti, bisa. Perjudian di Las Vegas menghasilkan berapa triliun. Ya, hasil tasben tak biro. Coba kalau tidak kaya gimana? Pornografi dijual, judi dijual, tinju dijual. Sama. Cina juga gitu. Orang tahu semua, Makau itu kota judi. Coba kalau Indonesia digitukan kayak misalnya Bali dikayakan Makau, kota judi. Yang mana dikayakan Hollywood, kota seks. Yang mana? Itu selesai. Karena tidak mungkin mengandalkan bisnis religius. Bisnis religius itu tidak prospek. Wah, saya hasil tasbih kali tak tronton untuk dikira. Dulu enggak. Artinya karena masih ada DPR Islam, enggak mungkin rumus itu digolkan. Tapi kalau sudah ada DPR Islam, pasti di antara rumusnya. Coba pariwisata itu dekat dengan apa? Orang tahu semua. Orang ke Makau itu cari apa? Ke Hollywood cari apa? Ke Hong Kong cari apa? Kalau Indonesia digitukan, wah cepat kaya. Coba transaksi seks atau transaksi apa itu judi di Makau. Indonesia gampang sekali di pulau-pulau ini. Wong sudah dilarang saja, orang tahu semua di sebagian Pulau Riau itu sudah miliknya si A yang menjadi pusat perjudian. Itu dulu zaman Togel itu saya pernah diceritani intelijen. Zaman Togel itu per kabupaten transaksi per malam itu 2 miliar. Ayo transaksi kabi koko piro. Paham? Artinya kalau semua DPR Islam itu mundur hanya karena kebejatan DPR misalnya, malah di aidil mubtadi'ah. Jadi ini maksudnya Imam Ghazali itu orangnya tak urip-uripin yang ngalah. Tapi dia ngakui sebuah teori tetap harus ada orang baik yang kumpul manusia.
manusia. Kalau enggak malah ajur-ajuran. Ya, malah apa? Ajur-ajuran. Lo coba misalnya rumus ekonomi terus rumusnya digitukan mau apa coba? Misalnya rumus perbandingan agama. Pokoknya agama keyakinan tidak asasi manusia. Ahmadiyah juga disomasi. Aliran sesat juga enggak disomasi. Karena kategorinya hak asasi. Kayak apa? Malah bangsa ini malah kayak orang punya penemuan sholat bahasa Indonesia ke Malang juga disomasi. Orang di Nabi baru juga enggak disomasi. Kayak apa? Tapi dengan ngomong sholat yang geremang-geremeng kadang demo, itu tetap mau kontrol. Mereka serah orang sholat mereka tenang. Biasa marat mati bunuh diri barang tenang aja. Semua negara tetap mikir, nggak dibuang nekan-nekan tetap mikir. Ya minimalnya konstitusi negara itu tidak akan mengeruk uang dari bisnis-bisnis haram. Meskipun praktek individu atau oknum ada. Minimal nggak Bali nggak dimakaukan, ya. Batam tidak di Hollywoodkan misalnya. Terus beberapa pulau yang terpencil tidak dikayakan nasib. Itu masih mendingan. Makanya kitab ini saya baca. Iza zuharatul fitanu wal bid'u pada hadis bahasa katatil alim bahasa katal alim alaihi nabo lanatu. Niki Imam Ghazali ngendikan niki kula waca malih iki. Siji libayani haqqin aurat bin ala mubtadiin au da'watin ila khairin bifi'lin au biqaulin au nahwi nabo dalil. Nah nahwi dalil itu saya kiaskan termasuk masalah konstitusi negara. Contoh gampang sekarang gini, kayak TPQ, TPA, dan beberapa sekolah Islam. Beberapa sekolah Islam mungkin diwari drum band. Sebagian kiai mesti anti drum band karena dianggap alatul malahi. Kesono tarian, tawedo nari, sebagian kiai mesti yakin haram. Tapi umpama ana guru-guru Islam sing mau di situ, malah anane pelajaran nari tok. Ya anane drum band tok. Tapi ketika ada guru-guru Islam diwari donga, carane turu, donga carane mangan kan lumayan. Tetapi kan campur nari gelem, donga gelem. Lha lumayan to barang apik gelem, lah nek gelem elek tok malah karu-karuan to. Lan kula nate dipisoi iki, kula nate rekam dipisoi iki yo nate kok. Tapi akhirnya nggih ngakoni. Ono pertanyaannya ten zaman kula gelem cara pikir saiki pensiun kok ora badhe. Wong kula niku sawring priven kula niku ora istri. Lha niki kita nyata. Kula nate dipisoi kiai. Kiai kok ada kiai sepuluh tapi sesuai nggih dukung kula. Bagaimana hukumnya desainer pakaian yang dari awal desainnya sudah kasful aurat. Misalnya wong desain rok mini, itu hukumnya kan dengan desain rok mini artinya wong wedok mesti buka napa? Wong kabeh kiai jawab haram. Jawab napa? Lha terus dia pengen lu sing haram ora buka aurat, ora bakas desain. Sing desainer ora rok mini. Ya Gus nang dongkel ya Gus. Piala rok mini tetap memberi kontribusi nutupi aurat. Lah itu dibuka bisa hebat. Nunda kan piye wae sing rok mini yang didesain orang itu kan desain sing melok memberi andil nutupi aurat. Oh itu haram no. Lo kalau buka aurat haram kita sepakat loh. Sama jangan salah paham untuk saya. Buka aurat tetap nopo. Tapi rok mini itu memberi kontribusi ikut nutup. Wah, lo saya kira ngeten, Mbak. Saya mulai setuju. Najiran haram kan jawab lo haram. Mikir najiran haram lo kan jawab. Wah, itu tuh ngono lah. Nek wong alim seniman rusak dunya. Wah, itu ngono aku. Lho ora niki maksudnya cerita padha tekelek aku yang mending ngono. Lho memang masalah ngoten repot. Kalau sekolah-sekolah modern tidak diisi dongo, tidak diciri acara-acara agama, meskipun ya temu sudah saya katakan tadi. Malah tidak ada. Umpama saiki guru agama ini mundur, mereka mutung ngono tarian, mutung ngono drben. Terus ajaran ini kono mau drben tidak tarian kan? Iya betul. Ketika dia mutung mesti terus dari malaikat mau kalau cerita Abu Bakar bin Farok, lo jelok kok tinggal kue, malah rano ngaji 11, malah drbenan. Nah, sing mari drbenan tok mergo kowe mutung, ora malah nyoro deh. Wis mutung diralano pangeran. Yo ora kudu betah ning kono. Gremang-gremeng wae kudu napa. Kados kula ini dadi wong alim kadang nggih gelo tenan kadang. Umat-umat ra jelas kadang nggih gelo. Nah, tapi nek kula mutung terus mulang misale rohen bober kabeh, malah ra karo-karuan. Lah hukum tuh kayak gitu. Makanya di kaidah fikih ada al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah ya lakukan saja, jangan nunggu ideal.
Mengenai bandingannya masalah rok mini ngeten. Misalnya orang wedok udah blecet. Dia tidak menemukan pakaian kecuali rok mini. Wajib pakai apa enggak? Wajib. Karena itu yang bisa dipunyai untuk nutupi. Dan tapi nak pertanyaannya, dia pakaian berukut rok mini ya, rok mini mesti haram dong. Nah pertanyaannya orang hukumnya desainer rok mini itu piye? Ya kan repot, sudah hukum fikih menyen repot, menyen ono nakale, tapi ono napa nakale, jeneng ulama riyen masalah fikih bantah-bantah ono nakale. Mungkin sama tak cerita di perdebatan ulama sing nakal masalah hukum fikih. Iku gue kuwatah. Terutama masalah nikah. Ini rungokno tenan. Saya kemarin tuh ketemu beberapa kiai masalah nikah. Ini kan rame di Medina. Itu sebagian orang Madinah sudah tertarik Syiah. Padahal Syiah itu nggak mungkin mestinya menarik di Medina. Nggak mungkinnya begini ya. Orang-orang Madinah itu rata-rata juriannya sahabat Ansor. Ini rungokno juriannya sahabat Ansor. Dan ciri khas Syiah itu sabul Ansor, sabul sahabat. Jadi, ciri utama Syiah itu kan tidak menghormati sahabat. Bagaimana mungkin orang Madinah tertarik nama Syiah? Padahal mereka juriannya para sahabat. Harusnya kan benci karena Syiah tidak ngakui jasanya nama sahabat. Ini rumah anak teman. Itu teman-teman saya yang mau di Medina sekarang sebagian orang Medina ya sing goblok-goblok sing awam itu Syiah. Ya karena sebenarnya bukan karena hujah ilmiah, dakwah ilmiah, karena Syiah kan ada bonus mut'ah. Ada bonus apa? Wah, enak urusan kelon itu mesti menarik. Urusan kelon mesti apa? Jadi Syiah itu membolehkan kawin kon. Sehingga keresahan di Indonesia. Kenapa NU itu punya suara di negara? Karena kalau bandingannya kawin kontrak, tentu negara juga khawatir kalau kawin kontrak dilegalkan. Makanya negara lebih nyaman dengan paham NU Muhammadiyah yang masih anti kawin apa? Kontrak. Karena itu akan menjaga ketertiban betul, merusak apa ketertiban. Misalnya wong wedok-wedokan bojone ra jelas, kadang si A, kadang si B, darani zina kono akate, ora darani zina ilang pang-pang. Kon bingung wong. Itu saya ditanya, Gus itu fenomena apa? Kemudian saya baca kitab yang dikarang oleh seorang dokter fikih nikah. Jadi sekarang di Al-Azhar itu modelnya ada fikih zakat, ada sinten saya Yusuf Dawi, ada fikih nikah, ada fikih sholat. Sekarang dokter itu sekarang itu lebih spesifik. Itu masalah ini kalau cerita ya fikih nakal. Dalam fikih nikah itu kan paradoks. Sekali nikah itu terlalu ketat, misalnya dengan syarat terlalu ketat, harus dengan wali 2 syahid. Kalau wali itu menolak harus syaratnya sampai 3 kali, terus harus 2 marhalah untuk intikal ke wali apa itu begini, untuk intikal ke sultan tuh begini terlalu berat. Terlalu berat ini akan repot jika bandingannya dengan agak ngono zina. Dia agak ngono apa? Zina itu rumah tenan. Ketika bandingannya itu daripada zina, mesti ulama rada longgar ini. Rada longgar misalnya untuk nikah itu syarat wali akrom, ya kalau adil bisa diganti hakim. Hakim yang pondok-pondok kadang diganti muhakam. Orang yang diangkat apa? Hakim. Sehingga banyak mahasiswa yang rabi, bapak era setuju kalau fakol marhalaten terus minta kiai kan ngawek. Ucapan satu mu'in jadi muhakam. Karena kalau nggak dibuat solusi begini, wes ngempet dasar Islam pas-pasan naik. Ini rawan zina. Tentu ini terus dipermudah. Bandingannya aman rungokno tenan. Ini tak ceritani fikih nakal tapi dalilnya jelas. Bahkan nikah itu fil jahiliyah disahkan. Niki rungokno tenan. Nikah fil jahiliyah napa? Disahkan. Buktinya begini. Kelebihan bahmanya Kanjeng Nabi itu tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Ciri khas keluarga Nabi itu mau sitok zaman babai cek jahiliyah lah. Ini ku takut sifat orang-orang yang babai Nabi itu hasil selingkuh. Selalu songkone. Padahal nikah zaman jahiliyah tentu orang nganggo teori sini fatul mu'in, orang-orang fatul mu'in. Orang-orang fatul qorib. Orang nganggo teori ini Kanjeng Nabi, wong putune orang lahir. Putune sing Nabi itu orang apa? Lahir. Tapi tetap diarani tarakus sifah, ninggal zina. Padahal ciri utama zina itu mergo diarani orang nikah. Berarti artinya babai Nabi dianggap apa? Nikah. Dan nikahnya dianggap sah. Padahal tentu tidak memenuhi syarat-syarat ketat dalam ini rumah benar. Antiknya lagi dalam fikih, mungkin sakit dijak nih sing iki fikih. Ini sebagai kuat bagian boleh ini. Yang jelas kula niku apal. Jadi saya yakinnya. Kowe nek salah paham dhewe to jangan ngelak aku. Jadi kira oleh misalnya bantan mikir, kula krungu-krungu banget ten wonge kan madhep aku. Aku dhewe malah paham, malah repot, malah salah. Bukti lagi ngeten.
ada seorang musyrik dan musyrikah. Musyrik dan musyrikah. Sekali yang musyrik ini mukmin, itu ingkotoan nikah. Dianggap nikah terputus. Atau sebaliknya yang satu mukminah ini jadi mukminah, ingkotoan. Tapi sekali fil iddah ini kok ada yang Islam. Ya, sekali fil iddah itu misalnya yang belum Islam itu menjadi apa? Islam. Itu gak usah nikah jadid. Istilahnya zaman nikah. Wah, artinya apa? Kalau zaman nikah artinya nikah yang fil jahiliyah itu legal. Umpama faktor terlalu ketat, baleni tetap kudu dipeleni mesti carane di sini yo gak. Itu udah ada pakai bilang gitu. Tetap apa zaman nikah. Dan ini rumah. Berarti nikah itu diperketat ben halal, paham ya? Tapi kok dilonggar nonak bandingannya timbang. Mulane tenggene fikih Imam Suyuti, Imam Nawawi kabeh nak nggih guyonan ku ora barbar. Mulane cara nakal wah enak ngono nganggo fikih nakal lah sing tusuk malah rapper. Ngeten, kula nu nate ro fikih dadi apal hukum-hukum fikih. Mati pensiun sik apal. Sampeyan rong pensiun, kula pensiun sing ngalim kula pensiun. Aku lah jadi kayak Quran sejarah kalau ngomong fikih. Wong wedok nih, wong putri itu kalau ihram, kalau haji itu kan nggak boleh menutup mukanya, nggak boleh apa? Menutup mukanya. Jadi dia harus kelihatan mukanya. Kebalikan kalau tidak ihram kan wajib menutupi semua auratnya, termasuk wajah. Untung Abu Hanifah balik loh, wajah orang termasuk apa? Aurat. Mengenai fikih Indonesia itu katanya Syafi'i, tapi dalam wajah itu ikut mazhab apa? Hanafi. Karena Syafi'i sebenarnya mengatakan wajah itu juga termasuk apa? Aurat. Untung ulama itu balik loh kabeh. Wah, mbah urusan iku ora cocok, mbah wajah terperasaan apa? Aurat. Jika pakai Indonesia masalah rayu Hanafi semua. Jadi sapa Indonesia Syafi'i nak rayu masalah aurat tetep milih apa? Roh milih roh dari sapa santri. Lagi nama lo Syafi'i rak cadaran. Nah, bapak cadaran ingin anak sing elek. Sing ayu susah nek apa? Lah itu terus ana pertanyaan, kalau wajah wajib dibuka nih rungokno ini pakai nakal tapi ini sah. Kalau wajah itu harus terbuka, kan harus terbuka semua. Itu tidak mungkin kecuali mengorbankan sebagian kepala yang harus dibuka juga. Paham ya, Pak? Karena untuk kasfu jami'il wajhi dengan teori malayatimul wajib ila bi bahwa apa? Wajib. Kan kalau dijilbabi gini kan mesti ada wajah yang tertutup. Padahal wajahnya harus apa dia harus mengorbankan sebagian kepala untuk supaya semua wajahnya terbuka karena malayatimul wajib ila bi bahwa apa? Wajib. Kayak kita kalau wudu itu kan wajib basuh murai tok, wajah saja. Tapi harus basuh sebagian rambut karena tidak ada kepastian rokok kecuali melibatkan sebagian rambut. Karena malayatimul wajib ila bi bahwa apa? Wajib. Sehingga yang keharusan kita basuh wajah akhirnya basuh sebagian mana itu cari. Nah sekarang kalau buka wajah apa juga gitu. Wajahnya dibuka semua termasuk mana bitus cari. Supaya ada kepastian semua wajah terbuka. Ada ulama yang mengatakan, wah nak ngono rajur-rajuran. Buka tamunya mari fitnah, punya ngarap-arap. Apa mana dibuka gitu. Terus ada ulama bantahnya gini dibalik. Nutup kepala ini kan aurat. Posisi kepalanya perempuan kan aurat. Itu tidak bisa tertutup kecuali mengorbankan nutup sebagian wajah yang wajib dibuka. Ini foto. Jadi ulama harus dibantah. Lho lek foto ae to, lek elek cara nyanyian blok. Nah pancen wajib dibuka raine kabeh kan ngorbano rai sing wajib ditutup. Apa ora diwalek wae nutup sebagian wajah demi memastikan tutupnya sebagian semua sih sirah. Untungnya ulama di sini khusus milih tinggiku. Milih tinggiku maksudnya aku ngorbanno sebagian wajah demi nutupi sirah. Ya, tapi itu sempat bantah-bantahan. Sempat apa? Bantah-bantah. Dibandingannya masul wajib ini. Masul wajib kan kita harus melibatkan mana fitus syari kan. Padahal tidak wajib kan harusnya. Karena malayatimul wajib ilabi bahwa apa? Nah masalah uzlah juga begitu. Agama ini tidak jalan tanpa kita ini kumpul wong-wong bid'ah. Wes sekolah-sekolah umum lho, munggo ora ana guru agama, tenajan guru paling ra kanggo. Malah wong ra ro carane cewek, ra ro carane ndonga ji. Malah ra ro apa-apa. Wis ora kanggo lah mulang. Ngempet lah mulang.
Kulo kurang kecewane kumpul wong, kowe kuat. Mulane akhire sing usah-usah nak jenengan kuat, nak kulo boten. Lah kulo potongan sing kuat. Tapi ora kuat teman-teman ya bedak mulang mawon bar mulai. Aja sewani ora tak undang mari wae malah repot. Karena itu tadi malayatimul wajib ilabi bahwa napa? Kita tidak bisa bayangkan kalau semua kiai itu mutung di tempat-tempat mengajarnya itu tidak bisa bayangkan. Sekolah Islam modern mesti ono drumben, mesti lanang wedok kumpul, mesti ono tarian seni dikategorikan seni, mesti ono gambar cara Wahabi berholo. Padahal dia patung pahlawan wajib cara Indonesia ayo. Wah, ulama Wahabi nak nanya Indonesia tak ngamet. Indonesia nyembah asnam deh. Lah kena apa? Garuda itu patung deh. Mulane ekstremis kon hormat kedira musyrik ya. Patekno wong. Waduh, Indonesia kok ulama iku sebar karu-karuan, Bu. Lanang wedok kumpul keliru, tarian keliru, dreben keliru, gambar mesti presiden sak wakile dipasang di sekolah, nek bagus berholo. Hukumnya gambar, malaikat itu mlebu baitan fihi kalbun au suratun. Malaikat itu enggak mlebu omah sing kalbun napa? Suratun. Padahal Indonesia tiap rumah mesti ana gambare presiden dan wakil napa? Presiden. Wong riyen kula gek cilik iki usum wong ditangkep di polisi ora gelem masuk gambare Soeharto. Pak Harto tersinggung jago gedeng dene padahal ora gedeng dene, pokoke dene ngaku kaget malaikat ora mlebu, masih ana gambare. Lah terus takok kula seneng gambar kok tetep rezeki kula simpen. Anak mau gambar wedhus sing budune. Lah dadi ini ora-ora tetep gambar wedhus. Ya iku bukune anak mau bengi kabeh. Manam tenane yo gambar gajah, gambar apa? Apa tenan-tenan kok. Iya kowe gedeng gambar kok nemen-nemen, gambar presiden bu gedeng. Mana amiku ning buku-bukune ono gambar. Gambar wedhus, gambar opo, ngene rezeki mangel opo isik kok. Wong kula nate sowan kiai saking fanatik iki. Seorang kiai itu dia ukiran dari Jepara karena punya murid juga. Dia ukiran manuk niku lho, manuk kuntul napa. Sebule Jawa lho. Wah niku gak gelem-gelem tenan. Jadi kiai ini jatuh akal, mengukirane larang orang gelem ya man dasar rapati dilemas. Akhirnya dia kali pas dulu kok natas ketok, katanya es mati. Dulu niku kula ngajari ngomong, jadi iku Gus ana gambare sampeyan gurune mung kuat atas. Jadi pun pedhot. Nah pedhot iku napa? Mati. Kok nak ancamane kan kon ngekeki nyo. Ajare putus tadi ketok boten napa. Lah begini. Oh, pas gambar ini kira mau tidur, tanya dia mati lah. Kalau tadi ketok, gambar separuh deh. Separuh tipisan kertas itu ada orang sepeda motor kepenyet, berdua mati tuh modern. Nah, bayang mati, kalau tadi ketok, posisi penyet gini apa? Matian. Cara kula gen acara kula pribadi, sing mesti haram wis gambar pornografi wis gampang. Sing rugen haram-harame ngene. Itu langsung masuk. Ya kan ya. Nah liane gak jelas itu. Ya kan ya. Nah pornografi mesti ya. Nah itu. Cara kula sing mesti gampang di logika itu gambar napa? Karena kalau gambar itu memang perdebatan ulama. Sama tak ceritanya ini kisah nyata. Said Muhammad itu termasuk modern. Sehingga beliau itu mau difoto. Dan fotonya juga setiap rumahnya santri banyak punya fotonya Said Muhammad. Itu guru-guru beliau yang di Yaman itu tidak mau foto. Beliau itu tidak mau foto karena gurunya ini orang alim punya murid banyak. Itu punya paspor itu yang tidak ada fotonya gitu. Jadi itu yang Mekah Said Muhammad gawo. Wong nak ning paspor usul foto ora usah foto, ditulisi. Jadi kampanye harga mumtaz sosial. Jadi ini spesial khusus. Orang paspor tambah apa? Itu rekomendasinya ke presiden. Malah ngel wong akeh. Jadi soalnya Mekah nggawa paspor tambah apa? Foto. Saking fanatiknya. Nah, Said Muhammad longgar ya, banyak kiai yang longgar. Tapi foto nih Said Muhammad, makanya yang gampang diharamkan kan foto pornografi. Itu yang gampang apa? Kalau foto-foto biasa itu memang ulama silaf. Silafnya memang repotnya di situ itu. Belum gitu. Misalnya sampai ngaramno foto, rata-rata santri itu punya foto kiainya, rata-rata ahli toreko punya foto mursyidnya. Ya memang repot. Ya apa bakali kaya kiai sing wau. Nah, diketok. Ya tapi kan foto wis setengah badan kok.
Wah, fotone sing abadian mau kan pun mati, nek abadian kan. Ora iso. Semoga kena pakai sing anti-anti ku seru temen. Semangat ana wong. Makanya ini termasuk uzlah. Kita tadi membandingkan masalah aurat, masalah rok mini, masalah nutupi wajah fil mukrimah. Itu perbandingan masalah uzlah di zaman apapun kecewa kita pada masjid, pada musola, pada tempat pendidikan pun ngandel kulos. Pokoknya kalimat tauhid tetap ulang. Nanti malah tidak karu-karuan pun ngandel kulos. Terus ngempet-ngempet lah, mangkel-mangkel lah. Kalau aslinya sebagai ulama kadang yang mangkel karena nggak ada desain masjid yang menuruti fatwanya ulama. Mesti mewah, desain masjid sekarang pasti mewah. Padahal ulama kabeh ora mewah-mewah, sementing gue ngaji, gue etika. Enggak menarik. Fatwa wonten niku mboten apa? Mboten menarik. Masjid ora lek. Buat barang lek dikunci, kok barangnya mewah-mewah. Lah yo mesti dibangun gue etika malah barang mewah napa? Dikunci. Lah tapi pengurus takmir karo agama ngono iku keputusan ngono disepakati. Lah kiai ya usul gue etika mesti dikunci ora menarik. Ngrota-rota ki semarat ra urun ngomong wis malah. Gak mati. Kena wong ra urun ora man. Ndaman. Coba kiai ora ngempet piye wong keadaan masjid pun ngoten. Nah, tapi misalnya kayak mutung terus mau jumatan ning masjid apa milih ning lapangan malah lucu tuh. Kiai kok jumatan ning apa mutung koyo saya mau ora jumatan malah aneh meneh. Keramat pas-pasan ae ra jum. Masa kula misalnya ra jumatan lawang sik sungkan. Masa sampean tertutup ngono tetep tutup. Mungkin gen kula yo ono sira jumatan teng 9 kilo ping kira kula ngerti. Mbah jenengan wong alim ra jumatan. Ono jumatan ngelucu nggih. Nggak iso adu pitik. Pegawai adu pitik. Agar tuang protes. Mbah, dia adu pitik haram, jenengan adu pitik. Dia apa adu pitik? Ngolahraga adu pitik. Wah, kena gaya antik-antik ngono repot. Payah. Saya mulai riyen pangeran yo duwe, kiai-kiai yo tadi duwe. Zaman riyen ono ulama top-top lho ono Abu Nawas. Penggawean niku wis nang terminal, cara mriki terminal teng gudang-gudang wah itu nyuran. Ya tapi akhirnya jadi wali, nyatanya tetap jadi napa? Abu Nawas itu legenda, dia tuh penyair, uripe ku yo ngamen. Cara saniki napa? Nah, lha sampe tak ceritani, Abu Nawas konangane wali gara-gara dia itu pengamen. Gak lucunya semua syairnya dia itu muji khomer. Muji apa? Khomer. Khomer ini warak. Isep. Junun nih. Sudah gila. Orang ngira dia itu orang abangan karena syair-syairnya muji apa? Adanya konangan wali gara-gara ngeten. Zaman itu Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi seangkatannya Imam Malik. Seangkatannya sini Imam Malik. Harun ar-Rasyid niku wis jenenge manusa raja. Ngarep raja orang Arab babonane cita. Mesti bojo wae. Terus walhasil Imam Malik ini Harun Rasyid itu melaku-melaku. Roh sebagian karyawane soalnya wayu dene ora iso turu. Gus kuwadung roh pas adus ngombe ning adus di sini mari nang umur sirat nggo cedhek. Adus ning kolam wis malah ra karu-karuan. Lah Harun Rasyid itu wong saleh, nak ngajak zina kudu dosa. Tapi nak ora dilaksanakno iku ora iso turu. Pokoke dekne ku nak kemane nak ra dilakoni ora lega, dilakoni wedi napa? Dosa. Tengah pikir itu tuh tetap kecil. Akhirnya dia ngomong dari ceritatan. Itu gula penyair itu gerbang. Benaku lali kami itu gue ngarapku maniak syair. Jadi ono kata-kata mutiara terus wali terus seneng. Tidak syairnya sangger nyair sonong. Orang ini raka kecil. Sampai bunti pula balik. Terakhir gua benar cerita. Bawa enak wonten rambut terurai. Nganti sak menten-menten. Wah, dari ada buat tak ketil. Mulai cerita. Loh, pengen cek aku. Pengen cek aku. Loh, kok pakai kalau orang itu gerbang. Jangan bertopi apa gerbang itu. Mulai aku mikir Harun Rasyid. Saya kira orang biasa pikir. Mulai aku terkenal. Sinten Harun Rasyid itu. Sinten Abu Nawas itu apa? Wali. Ternyata semua kata khomer yang di syairnya dia itu maknanya khomer sillah. Majnun apa? Sillah. Makanya dia sempat ada syair Raqqas wijaju wa raqqasul khomru wa tasyabaha fatasyakalal amru. Faka'an nama khomrun wala kodaku wa ka'an nama kodakun wala khomru. Beda tipis antara gila dan wali itu sedikit sekali. Seakan-akan wali yang gila atau gila yang wali. Karena hidupnya itu sebenarnya terkenal. Koyok
gelas putih sekali yang diisi oleh air yang putih sekali. Itu fakaan nama kodakun wala pembu. Seakan-akan ini gelas yang tanpa air atau air yang tanpa nopo gelas. Wah, terkenal malih terus menangan deh akhirnya akhir hayatnya dikenang sebagai malih. Nah, Gus Dur itu pengagum berat itu aguna. Ini dia tahu daerah ini Madinah, dia tahu daerah ini wali. Mungkin dia kebelakang sinten. Lha kula nu tek arape karangan Ibnu Mas. Masih tek arep. Sampeyan kan duwe sing versi kuning itu. Bola balik arah ulama es dene dome terus cerita seri ning KR ben ngopo. Ya tapi BAP. Maksudnya. Wah, dalile lumayan kan. Orang tahu raja ora iso turu, kabeh tukang cerita kon iso nurono raja. Akhirnya cerita wasik, raja malah ra turu. Angger cerita wasik malah raja ra iso napa? Karena Abu Nawas diundang. Niku raja, wonten semut niku petualangan. Wah, dene roh kuping penasaran, mlebu. Kok kepengin menjelajahi dunia napa kuping. Bareng tok jero niku ra mboten enak le raja. Abune ra enak kuping. Metu malih. Bareng tu malih, penasaran dorong sukses penelitian kok metu malih. Bareng tok jero mlebu malih, metu malih. Dipola dibaleni nganti ping 19 sampe. Penelajane wis terus ora enak tinggal turu. Padahal lombane sing menang sing iso nurono sapa? Menang deh. Mergo liyane cerita urut. Lah rodone kan ngono, bareng tak jam pencet. Lho, dia ora turu kliru kok. Kada bidawan. Penasaran lebet malih. Mambu metu malih. Mentenane iki. Ini alfa dekam. Ya kan begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasalluka jannal alhamdulillah. Ya badi as-samawati wal ardi hayyu wa qayyum. Anna rikanah wa zurriyatuna rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kitab. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا لمن احبنا لمن اجر هذا الخير في هذه الساعه وبشر والوالدي والمؤمنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه رسول الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم